pertama kali setelah kita beres main ya kan, dia cerita dia pertama kali semain sama gua, sama cowok. Oh, itu yang membuat lu yakin kalau dia strike? Iya, gue yakin kalau dia strike. Siapa yang jadi ceweknya di situ? Gua. Oh. Ya. Shit. Ya kan, sop ada. Oh, pokoknya bener-bener gue Dijamu dia dijamu, tuh, ya. bener-bener dijamu ya kan. Ya mungkin kalau mereka tahu mungkin lu calon menantunya mungkin. Calon menantu ya kan. Nah dari situ gue 3 hari di sana. Oke. Dan gue pertama kali yang tahu yang namanya ikan cupang, Bang. Oke, ikan cupang nih. Ikan cupang, dada gue abis dicupangin sama dia. Maksudnya lu dicupangin Dicupangin sama dia. Itu pertama gue ngerasain dicupang. Oke. Yang benar-benar gue baru pertama kali Habis dia tuh di sana. lihat si A benar-benar hyper. Oke, mungkin lu udah kayak dibawa ke sana tuh buat pemuasnya kali ya. Iya kayaknya. Terus udah jauh dia tuh akhirnya. Ya, tapi untungnya masih dia yang di charger ya, Bang ya. Masih dia yang di charger. Iya, dia yang dicas. Dia mungkin bisa disebut dia UK-nya. Apa itu UK? Masih UK. UK. Ya kan kalau di dunia pelangi itu ada UK, ada semi ya. Nah, kalau semi mungkin bisa disebut, mungkin penonton tahu itu namanya B B top. atau T. Nah, bot atau top. Nah, gue mungkin waktu itu gue masih top. Oke. Ya kan, dia B-nya, dia botnya. Oke. Gitu. Oke. Yang di situ gue di terbaik ya kan. Wah, bener-bener orang tuanya welcome, gue datang ke sana. Dan itu juga gue baru pertama kali lihat pasangan gue si A ini hyper. Oh, menggeol. Wah, lo tahu Bang, gue ngebolak-balikin dia yang minta. Menggeol dia tuh di sono tuh ya. Karena cuaca dingin kan, di perkampungan gitu. Kalau gua tahu gaya helikopter, udah gaya helikopter gua, Bang. Beneran. Nah, oke. Udah. Nah, terus udah selanjutnya lu berapa lama bertahan sama si AA ini? 1,5 tahun. 1,5 tahun setengah. 1,5 tahun. Oke. 1,5 tahun deh itu ya. Oke. Nah, kita pengen tahu selanjutnya ya. Selanjutnya nih di Hapo Channel. Adit putus dari dia. Dan kita flashback ke belakang deh sedikit aja. Jadi kayak lu pacaran sama dia deh ya, itu berarti lu udah mulai ada rasa. Udah mulai rasa seperti ya masuk dunia kayak inilah gini. gua. Dan gua udah paham juga, termasuk gua mengenal dunia pelangi. Gue sempat masuk grup, Bang. Ada grupnya? Ada grupnya. Dulu kan mungkin zaman-zamannya Facebook. Nah iya, penonton yang tahu Facebook dulu, zaman dulu pasti tahu lah grup-grup Facebook gitu kan. Yang dulu sampai viral, ketangkep beberapa orang juga kan dulu. Lu ikut di situ? Enggak, untungnya gua kagak. Gua udah keluar waktu itu posisi. Ya kan. Dulu ada grupnya itu di situ? Ada grupnya 2016 2017. Maksudnya grup orang-orang kayak gitu? Orang grup-grup kayak gitu di Facebook. Biasanya apa yang dibagiin di situ? Yang satu kontak BBM. Oh, zaman dulu BBM. Iya, dulu BBM kan zamannya. Foto. Ini janda, ini duda gitu kali ya. Kagak, gua seme ini gitu. BBM-nya. Oh iya, kayak gitulah gitu kan. Oh, ini masih grass nih. Ini masih udah second gitu udah kali. Second bisa tukar tambah. Gitu kan. Minus lecet dikit. Nah, gitu. Oke, selanjutnya Adit. Berarti ada grup waktu itu, masuk ke grup itu. Gua juga dikasih tahu sama dia. Dan di situ makin liar. Di situ gue coba tuh buat ketemuan di belakang dia, sama orang. Oke, gue kelirin dulu, kita sedikit tahu. Dulu masuk ke grup itu sistemnya gimana sih? Cuma kenalan, terus akhirnya ketemuan, dicoba satu sama lain nggak? Enggak. Kalau misalnya gue awalnya gini, gue kan join tuh di Facebook. Iya kan, di satu sosial media gue sebutin tadi Facebook. Gue dapet nih satu orang, dia rumahnya nggak terlalu jauh sama rumah gue. Dan dia masih seumuran gua juga. Cuman bedanya dia putus sekolah. Nah, gue inbokan tuh sama dia, chattingan, ya kan. Ternyata orangnya asik diajak ngobrol. Ya udahlah, gue tambahin tuh sebagai teman kita, tukeran BBM. Nongkrong di pusat kota Bandung sampai jam 3 malam gue sama dia. Gue ketemuan sama dia. Jadi udah wajar ya ketemu di ini walaupun nggak kenal, nanti ketemu di luar kenalan kayak gitu. Udah wajar banget. Terus sampai jauh nggak biasanya? Nggak, kalau sampai dia nggak sampai jauh. Sesuai cocok nggak cocoknya mungkin. Sesuai cocok nggak cocoknya. Tergantung dia tipe gua atau enggak. Balik lagi ke tipe. 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 Ya kan.
Oke, nah selanjutnya Adit ya, kita langsung loncat lagi nih ceritanya Adit. Setelah dari oke lah itu udah mulai ada rasa lah itu karena udah mulai tahu namanya grup, Ya, udah betul. berani untuk ketemu dengan seseorang, ya Betul. kan? Nah, berarti udah mulai timbul dia tuh rasa kan? Ya, berani untuk ya udahlah memberanikan diri buat nge-expose diri gue ke dunia kayak gini. Oke. Gitu. Oke, nah itu liar atau Enggak, gue masih biasa aja, masih diem. Maksudnya nggak seliar kayak sekarang ya. oh sekarang liar? Gue sekarang liar. Oh liar banget. Nah itu masih kita flashback yang zaman dulu kamu perjalanannya itu kenapa bisa sampai seperti ini. Kita pengen tahu seberapa besar pengalaman kamu atau sudah seberapa sering kamu ketemu dengan seseorang di dunia seperti itu. Oke, kalau misalnya dihitung per bulan ya Bang. Oh ada per bulannya. Per bulan, Oke. gue bisa ketemu 2 atau 3 orang lah. Ini lu cewek aja banyak loh. Iya. Nah, apalagi kalau udah tahu kenikmatan di seperti itu kan makin kita nggak mungkin gitu loh. Pasti pengen nyoba. Pasti ada rasa nyoba. Ya kan? Dan gue ketemu sama maksudnya di dalam 1 bulan gue ketemu 1, 2 atau 3 orang. Gue lihat dia tipe gue atau enggak. Dia tipe gue atau enggak. Kalau misalnya tipe gue dan kita sama-sama mau, gue lakuin. Oke. Gue lakuin. Tapi lu selalu jadi cowoknya. Gue selalu jadi cowoknya. Gak pernah jadi ceweknya. Gak pernah. Gue kagak pernah mau. Gak pernah mau. Gak pernah mau. Kenapa? Walaupun lu nanti ketemu dengan orang yang lu suka misalkan. Iya. Gue kagak pernah mau. 1, gue rasa sakit. Oh berarti pernah. Gue pernah Bang. Pernah gimana nih maksudnya? Untuk sekarang gue bisa 2 role. Oh sekarang udah pernah. Udah pernah. Oh udah pernah Di sekarang. 2016. Oke. Berapa? Gue belum pernah yang ngerasain jadi. Oh, Gitu. jadi mas zaman lu transisi itu intinya lu masih gue cowok, gue cowoknya. cowok. Iya betul. Kita pengen tahu, gue jadi cewek gitu. Nah, kalau gue ngerubah gue jadi yang mungkin itu tadi yang bisa dicas. first ya. Gue bisa B atau bisa T. Oke. Itu tahun lalu. Sama siapa itu? Mantan gue. Oh mantan. Jadi intinya lu sama pasangan baru lu kasih Betul. mahkota lu. Iya. Dan itu juga karena terpaksa juga. Oh terpaksa. Karena terpaksa mungkin karena satu sisi. Ini gue mohon maaf ya. Dia duda. Oh duda. Ya. Wow duda lu dapet. Ya duda. Gue dapat strike juga dapat Bang. Oh Duda dapat. Ya kan. normal. Gue Itu strike tadi ya? Itu gue pernah main sama yang normal. Gimana caranya? Awalnya gini Bang, dia kan ya salah satu orang terpenting di tempat kerja gue lah ya. Oh, tempat tapi kerja. yang lama Oke, gitu kan. Gue kan dulu kerja di salah satu spa. Oh. Di 2000, gue kan lulus sekolah 2017 nih. Nah, gue kerja dulu di Bandung sebagai marketing, di situ nggak betah. Gue kenal sama satu orang cewek, gue diajak kerja di BSD. BSD, oke. Ya, di Tangsel. Nah, terus gue dimasukin ke tempat spa. Oke. Nah, gue kerja di situ. Di spa. Di spa. Awalnya gue kerja selama 3 bulan sebagai terapis Terapis. atau tukang pijit. Pijit gitulah ya. Ya, oke. betul. Nah, dari situ gue di offer tuh ke daerah Duren Sawit, Oke. Jakarta Timur. Di situ gue mulailah kenalan. Gue di situ pertama kali gue main aplikasi juga. Karena di 2017 akhir mulailah yang namanya aplikasi bermunculan kan. Banyak gitu. Ya, gue mainlah dating apps. Oke. Tapi yang khusus pelangi. Oke. Gitu kan. Gue dapet tuh kenalan orang Jaktim, pengusaha. Oke. Ya kan. Pernah pacaran sama gue juga selama 3 bulan. Dan dia tamu gue juga di tempat spa. Oke. Gitu. Jadi lu pernah kerja di spa Gue juga? pernah tempat kerja di spa. Spa itu yang buat pijit-pijit gitu? Iya betul. Tapi kita lebih ke family. Oh, family. Family. Sorry, jujur, bukan plus. Bukan. Oke, family. Kalau di cabang gua yang Duren Sawit itu nggak ada plus. Pure Benar-benar pijit. spa, family Ya, gitu. Family, ya kan. Berarti lu ketemu strike-nya di situ? Ketemu strike-nya di Gimana? situ. Enggak, kalau ketemu strike-nya dia orang pusat. Oke, nah, Dia oke. orang pusat, ya kan. Hah? Gimana ya? Awal cerita dia kan kontak-kontak gua tuh. Itu baru kejadian tahun kemarin juga. Kenapa dia kontak lu? Kan dia strike. Gua kan nge-follow Instagram dia. Oh, follow, lu DM deh tuh. Iya, terus dia nanya, "Kok lu tahu Instagram gua?" Gitu kan. Gue follow-followan sama dia kan. Gue follow dia. Hah?
Emang gue dulu di zaman gue masih kerja spa, gue ada rasa sama dia bang. Oke. Gue suka sama dia bagian apa waktu itu? Ya adalah pokoknya mah di pusat gitu kan. Pokoknya adalah gitu kan. Nah, gue tuh emang ada rasa dari dulu. Karena dulu jadi gini bang, kalau misalnya kita sebagai terapis, kita kan ada training. Nah, gue selalu kebagian buat mijitin dia terus bang. Sebentar, itu customer? Enggak, orang pusat. Jadi kalau misalnya beres training nih, otomatis kita mau penempatan kan. Nah, sebelum penempatan kita dites. Nah, dari orang pusat yang datang. Buat nyobain trainer. Trainer bener. Bukan disebut trainer sih, orang staff. Ya udah pokoknya gitulah. Dia strike tadi. Betul. Nah, dia akhirnya lu jatuh cinta sama dia. Dan lu bisa belokin dia itu. Jurusnya itu gimana? Jurusnya aja deh kita pengen tahu. Ini karena kan dia tahu gua terapis ya kan. Terus dia nanya, "Lu buka pijit nggak panggilan ya kan?" Emang gue buka, gitu kan gue buat pikir panggilan. Nah, dia booking tuh buat treatment, booking buat treatment. Terus datanglah gue ke BSD. Waktu itu gue pasti posisi kerja di Bogor. Dari Bogor gue datang ke Tangsel, gue pijitin dia bagian belakang, ya kan. Terus pas kan kalau gue pijit bagian, gue udah kebaca lagi nih ceritanya nih. Gimana tuh? Gimana tuh? Pasti terjadi lagi kayak gitu kayaknya tuh. Kejadian kayak 1-2 itu tadi ceritamu. Apa tuh? Dipanggil lagi tadi pijit. Nah, terus tiba-tiba apa yang terjadi lagi? Nah, gesek lagi. Ini gue yang sengaja. Lu yang sengaja sekarang udah berani, guys. Gue liar loh. Gue sengaja. Nah terus ya kan pijit bagian belakang. Kan kadang gue suka ngenain ke bagian dada kan. Kan buat titik saraf daerah sini gitu. Titik saraf di situ, guys. Sekali dikit-dikit sange enggak nih? ada rasa nggak? Terus? Gue pijit bagian sini, ya kan. Ada kena bagian, ya itunya lah ya. Pas gue lihat ke bawah, kok ada yang menjulang tinggi bang? Serius? Dia straight? Dia straight. Iya, gue juga nggak tahu bang. Soalnya gini, dia ngomongnya pertama kali main sama gue. Pertama kali setelah kita beres main ya kan. Dia cerita dia pertama kali main sama gue, sama cowok. Itu yang membuat lu yakin kalau dia strike? Iya, gue yakin kalau dia strike. Siapa yang jadi ceweknya di situ? Gua. Ya kan. Nikmat. Ya nikmat. Gue yang nikmat. Ya karena lu dapet yang ini kan, yang lu suka. Gue suka. Ya gue nikmatin. Kapan lagi gitu kan? Senikmat apa? Ya udah ke langit kali ya. Kenikmatannya bener-bener nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dilupain. Kagak bisa dilupain itu. Jangan-jangan dia orang yang pertama yang ngerubah gue jadi enggak. Orang yang ngerubah pertama itu mantan gue yang gue sebut tadi, Duda itu. Kali aja ada yang serat itu jadi akhirnya jadi Duda itu. Nah, Duda ini kenapa bisa cerita lagi nggak? Kenapa bisa jadi kenal lu juga? Nah, gue kan karena gue aktif nih, penonton semua mungkin kalau tahu suara gue atau kenal gue kan aktif di salah satu dating apps. Ya, gue aplikasi lah ya. Ya, aplikasi. Gue kan sering ya kayak podcast kayak gini lah ya, voice room kayak gitu. Oke. Nah, jadi lu voice apa itu namanya? Voice room. Ya. Lu kenal di situ, Duda? Gua kenal di situ karena kan waktu itu emang sering gua bikin room kan. Berarti kalau itu kan kalau kita pelajari itu kan aplikasi voice lu itu kan notabene kan orang-orang kayak gitu kan. Iya, betul. Tapi dia Duda. Ya. Berarti otomatis Dudanya ini belok ya kan? Dudanya sebenarnya itu dia belok. Dia masuk ke situ lah. Iya. Kenal lah. Dia belok mungkin karena ya mungkin dia biseksual juga, mungkin dia menikah, nggak lama ya dia Duda gitu kan. Nah, gua bikin voice room, dia masuk, dia cerita masalah pribadi dia, ya kan. Dia cerita masalah dia, gue juga agak iba tuh, gue agak iba. Dan gue di situ udahlah, gue nggak akan deketin siapapun karena gue di situ juga pernah sakit hati sama cowok ya kan. Gue pernah sakit hati sama cowok. Udahlah, gue ngerespon dia biasa-biasa aja gitu kan. Ya udah. Nah, pas ini kok gue nyaman sama dia. Gue nyaman sama dia. Dan gue pertama kali ketemu sama dia waktu itu pas gue mau ada photoshoot. Photoshoot di daerah Cibubur. Nah, waktu itu gue berangkat ke Cibubur. Ternyata photoshoot itu cancel karena masih zaman COVID. Ya kan, manajemen photoshoot gua. Apa taruh banyak banget, gue pusing loh, pengalaman lu banyak banget. Ada yang photoshoot, spa, ini photoshoot apa lagi nih? Gue sampingan
Sampingan. Oh, ini sampingan, guys. Ya, gue sampingan modeling. Oh, modeling juga. Modeling juga. Serius lu? Serius. Photoshoot, modeling beda loh. Modeling itu foto model kali. Foto model. Kalau modeling itu kan jalan di catwalk. Iya, catwalk juga termasuk. Oke, catwalk juga, guys. Catwalk juga termasuk. Serius lu? Serius. Semua lu ambil? Kalau misalnya dapat panggilan manajer. Oh, laki orang diambil, straight diambil. Enggak, gue kagak pernah ngambil laki orang ya. Tapi kalau lu cakep gue bisa nih. Kalau lu cakep gue bisa. Gitu. Jadi, oke, balik lagi ke photoshoot tadi. Gimana lanjutnya? Nah, Oke. Ya kan, Di Cibubur. Awalnya gue cancel tuh, ya kan, kali dari ketemu, ternyata dia bilang udah nggak apa-apa, ketemuan aja, kita ketemu di Cibubur. Oke. Ya udah, gue waktu itu posisi gue lagi di daerah Kabupaten Bekasi, kan nginep di rumah saudara gue tuh ya kan. Gue berangkat dari Kabupaten Bekasi jam 8 sampai daerah Depok. Dari Depok gue nyambung lagi ke Cibubur. Hujan-hujanan demi dia. Naik Gojek. Nah, Ya terus? kan? Datang ketemu lah di salah satu mall daerah Cibubur waktu itu. Oh, ternyata gini orangnya. Duda tadi nih ya, Duda tadi nih ya. Ya, Duda itu enak tuh ya kan. Nyaman. Kebapaan kan selama ini lu Ya, cari kan kayak betul. yang Awalnya gue nyari ke KKA, Iya, sekarang kan ke jadi bapaan bapaan gitu gitu. kan. Oke, Nah, terus? di situ kita muter-muter mall tuh di satu hari itu. Mulai capek, kita nggak langsung balik, kita nongkrong di salah satu taman di daerah situ. Muter-muter di situ sambil foto-foto juga. Oke. Ya kan, foto berdua sama dia juga ya kan. Di mobil karena posisi mendung dan mau hujan, kita ngungsi tuh ke mobil. Ngungsi ke mobil sekalian ya pamitan atau apa gitu kan. Dan ternyata terjadilah hal sesuatu, tapi hanya sebatas kissing doang ya, sama kissing kadal doang. Kissing sama kadal doang nih. Ya kan. Nah, di situ gue balik lagi ke tempat asal gue. Nah, gue bilang, gue gak akan berharap lebih nih sama orang tersebut gitu kan, karena gue gak mau nyakitin perasaan gue lagi gitu karena orang lain. Gak mau berharap lagi. Ngasih perhatian, dia ngajak ketemu lagi. Gue waktu itu, dia kan rumahnya di daerah Bogor. Ya kan, gue Bandung, gue PP Bogor Bandung. Oh, cuma nemuin dia doang? Cuma nemuin dia doang. Ya kan, gue saking cintanya tuh. Saking nyamannya sih. Belum cinta berarti? Belum. Baru nyaman doang? Baru nyaman. Pertama kali gua main ke rumahnya dia, ya kan. Dia ngajak komitmen. Oh, dia ngajak komitmen. Posisi gue masih ingat di kamar. Kita lagi tiduran, terus dia bilang ngajak komitmen. Dia bilang kayak gini, Dit, kita komitmenan, kita saling jaga, ya kan, satu sama lain. Terus kalau ada apa-apa, jangan sampai ngelukain satu sama lain juga. Kalau ada apa-apa, bilang juga. Kayak gitu. Dan situ kita komitmenan tuh di situ. Komitmenan suatu hubungan. Komitmen dan pacaran deh itu ya. Ya, bisa disebut pacaran. Tapi kayak lu Adit belum ada rasa, cuma iya aja ya, waktu gua itu. cuman ya udahlah ya aja gitu kan, karena posisi gue juga masih ada rasa sakit gitu kan. Nah, di situ gue di tempat dia 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam gue balik lagi ke tempat asal gue ke Bandung. Jadi selama 6 bulan gue hubungan sama 7 bulan hubungan sama dia, gue PP Bandung Bogor. Kenapa bukan dia yang ke sana? Karena dia belum ada dapat tugas. Alasannya gitu terus. Oh, malah kamu yang Adit yang disuruh ke situ dulu. Terus satu sisi dia ngejaga orang tuanya juga. Oh, oke. Nah, gitu. Adit dia tuh yang berkorban tuh, pulang pergi. Kenapa nggak sekalian tinggal sama dia tuh jadi mami papi gitu? Jangan dong. Jangan dong, dia belum siap. Oh, belum siap. Tapi kan udah berkomitmen, berarti kan dia udah siap memboyong Adit gitu loh ke rumahnya gitu, daripada kamu capek-capek mondar-mandir gitu. Ya mungkin karena takut privasinya kebongkar atau gimana gitu kan, karena kan ya mungkin dia sedikit kerjanya yang terkenal lah ya. Gitu. Nah, terus itu udah berjalan berapa lama sama sama dia? Gua berjalan 6 bulan. 6 bulan atau ya 7 bulan lah, 6 bulan setengah. Arah ke 7 bulan. Nah, gua tuh gini, bulan puasa 2 tahun lalu, ya kan, gua PP Bandung Bogor buat nemuin dia. Sampai sahur gua yang masakin, buka puasa gue masakin, ya kan. Beres sahur kita tidur jam 9 atau jam 10-an, dia kan ada kerjaan. WFH tuh, ya kan. Gue sekalian mau KTM, ya udah gue KTM ke depan. Gue bilang mau sekalian beli apa nih gitu kan.
beli aja buat bukaan. Panas-panas posisi lagi puasa, gue ke pasar, gue belanja demi dia pengen. Kamu udah, kalau udah cinta sayang banget sama orang kayaknya ya? Gue kalau udah satu gue sayang. Oh sayang. Kalau benar-benar gue berjuang, ya apapun gue kasih. Nah kenapa bisa berpisah dari dia? Pisahnya tuh gini, semenjak gue udah kerja di Bogor. Oke. Gue kan pas beres puasa, gue kerja di Bogor kan. Ya hitung-hitung dia juga pernah bilang, kalau misalnya kamu kerja di Bogor, kita bisa 2 minggu ketemu. Karena kan kalau misalnya gue di Bandung, gue juga harus nentuin waktu gue libur, dan nentuin waktu luang juga gitu kan. Kalau di Bogor mungkin paling sering ketemunya seminggu sekali. Gitu, jadi ya, pisah karena jarak? Enggak, di situ gue masih ketemu. Gue pas masih kerja di Bogor. Awal gue kerja di Bogor, gue masih ketemu, itu terakhir kali. Dan posisi juga gue lagi ulang tahun. Gue ulang tahun, gue udah minta jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan juga. Gue minta pengen ditemenin dia. Gue gak minta apapun. Gue gak minta apapun. Yang penting gue ketemu sama dia. Pas hari ulang tahun gue, dia nggak ada. Nggak ada kabar, ya kan? Cuman besok paginya dia cuma ngucapin udah, solo respon dari mulai situ. Kenapa bisa? Gak tahu, ya kan? Udah lah, di situ gue nggak mau berpikir negatif juga. Ya. Jadi ulang tahunnya kamu yang berharap dia datang. Ya, dia ulang tahun gue nemani, ternyata dia. Kalian ribut? Gak ada ribut sama sekali. Tiba-tiba dia nggak datang aja gitu? Gak datang aja. Mungkin orang tuanya sakit? Gak ada. Kalau misalnya sakit pasti cerita. Masalah pribadi dia pasti cerita. Sampai pernah gini, dia lagi nugas di salah satu kabupaten Bogor. Ya kan, dia lagi ada masalah karena kerjaan, masalah atasan kerjaan dia. Dia nelpon gue lagi posisi lagi kerja. Dit, kapan kesini? Aku lagi pengen dipeluk segala rupa. Jadi butuh kehadiran gue. Tapi saat kamu pengen butuh kehadiran dia nggak bisa. Dia nggak ada. Dan itu gue maksain, bang, gue lagi ngemegang uang, gue kasbon ke tempat kerja buat ketemu sama dia. Gimana sih? Gue nggak begitu ngerti. Sebenarnya nih yang cinta siapa sih sebenarnya? Lu kok yang sayang siapa sih sebenarnya? Kita ngejalin komitmen, tapi yang banyak berjuang tuh gua. Oh, kamu yang berjuang? Gue yang banyak berjuang sama dia. Sampai materi juga jangan-jangan? Materi ya sedikit lah. Sedikit. Kasih uang rokok buat dia? Dia nggak ngerokok. Oh, kasih uang jajan mungkin? Enggak. Enggak. Bukan pengeretan intinya? Enggak. Kalau makan, kalau misalnya gua kesana makan, terus dijemput sama dia, gitu kan. Ya kalau misalnya waktu itu kan sempat ada barang dia hilang, emang dipakai buat seragam juga kan, gua beliin gitu kan. Terus masalah hal-hal kecil kayak pulsa waktu itu M-Banking di error, gua beliin. Gitu. Itu doang sih. Kalau materi mah nggak terlalu gede ya. Kalau misalnya disebut ongkos pulang PP gue Bandung Bogor, ya itu termasuk materi juga ya, gue juga nggak terlalu dipikirin juga. Intinya ikhlas aja datang dia karena sayang. Karena gue emang pengen berjuang. Terus kenapa bisa putus? Itu tadi Hapo Channel pengen tahu kenapa kalian bisa putus? Kenapa bisa putus? Satu sisi dari orang tuanya dia minta dia untuk nikah lagi. Tapi gue bilang kayak gini sama dia, kan gue manggil ke dia juga selama itu jujur emang nikah, ya kan? Adit ikhlas. Malah ngedukung. Berarti udah kembali ke jalannya. Jadi Adit ikhlas lah dia nikah. Gue lebih baik kehilangan orang karena dia benar-benar nikah daripada gue kehilangan orang karena dia ngebohong. Gak jujur dari ini, ya kan? Makanya gue, ya udah. Kan Adit juga pernah janji buat ngejagain AA, ya kan? Sampai AA nikah juga, Adit pasti datang. Sampai lihat AA bahagia. Gue sampai ngomong kayak gitu. Terjadi nggak dia menikah? Nggak, sampai sekarang. Putus. Nah, di situ gue nggak tahu, tiba-tiba semua sosial media gue diblokir. Nih ya, buat lu yang sering nonton, gue tahu kan lu sering nonton channel ini, ya kan? Gue juga tahu channel ini gara-gara lu. Dia kasih tahu. Dia waktu itu siapa yang disempat? Ini nih bang, kan gue lagi di rumahnya nih, ya kan? Iya. Dia lagi masker. Sebentar minum dulu.